Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menolong dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk semua berkat kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk karya-Mu di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Kembali saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 18-19. Tertulis demikian. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karya-karya dari artis Michelangelo pada umumnya berbeda dengan karya dari artis lainnya. Sekalipun Michelangelo jarang sekali mencantumkan signature atau tanda untuk menunjukkan karya miliknya. Tapi karyanya biasanya dapat dikenali karena ada keunikan dari kemampuannya yang berbeda dibandingkan dengan artis lainnya. Jauh melebihi Michelangelo, pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita dapat kita kenali. Karyanya tidak dapat dibandingi oleh yang lain. Sekalipun iblis seringkali berusaha meniru, kuasa dari karya Allah begitu ajaib, dan walaupun kadangkala terasa biasa-biasa karena sudah menjadi rutinitas, tapi karya tangan Tuhan sesungguhnya luar biasa. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 18-19 ini tertulis, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dalam pasal 8 ini kita membaca tentang adanya konfrontasi antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan melalui para ahli sihir Mesir. Para ahli sihir Mesir ini sebelumnya dapat meniru tanda-tanda Tuhan yang heran dengan ilmu sihir mereka, tapi kali ini gagal. Dalam tulah yang ketiga ini, mereka harus mengakui bahwa fenomena tulah yang terjadi itu bukanlah buatan manusia, bukan juga buatan satu roh-roh dewa-dewa yang dapat ditandingi kuasanya. Tapi mereka menyadari bahwa itulah tangan Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak dapat ditandingi kekuasaannya. Tapi sekalipun para ahli sihir Mesir itu menyatakan hal yang demikian kepada Firaun, Firaun tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau percaya kepada Allah. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan kuasanya melalui tulah demi tulah yang terjadi. Kuasa Tuhan melampaui segalanya. Mungkin iblis bisa meniru sedikit-sedikit, tapi tidak dapat menyamai sama sekali, sebab kuasa Allah melampaui segala-galanya. Kita semua perlu menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas semuanya. Segala sesuatu dapat Dia lakukan, dan itu membuktikan akan keilahiannya.
Pengakuan akan kuasa Tuhan ternyata tidak selalu membawa kepada pertobatan. Para ahli sihir Mesir mengakui akan tangan Allah yang bekerja, tapi mereka juga tidak bertobat. Dan Firaun juga mengetahui akan hal itu. Ia tidak mau mendengarkan. Hatinya tetap keras dan tidak mau berubah. Tidak mau bertobat dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita masing-masing. Adakah tangan Allah sedang bekerja dalam hidup kita, tapi kita tidak meresponinya? Kita masih tetap hidup dalam dosa, masih hidup dalam keinginan-keinginan hawa nafsu dunia ini. Adakah tangan Allah berulang kali bekerja dalam hidup kita, menegur kita, tapi kita masih keras hati? Mari saat ini saudara, jangan biarkan tangan Allah terus menegur kita, tapi mari responi karya tangan Allah dengan cara bertobat dan hidup memuliakan Tuhan, senantiasa melakukan kehendak-Nya dan mengasihi serta setia kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu kembali berbicara kepada kami semua masing-masing, bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami. Karya-Mu ajaib Tuhan. Dan terkadang kami tidak menyadari karya tangan-Mu yang menegur kami, yang berusaha menyadarkan kami dari dosa dan pelanggaran, yang berusaha menuntun kami kepada kebenaran. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami. Kami menyadari akan karya tangan-Mu di hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengakui akan Engkau Tuhan Yesus dan menundukkan diri di hadapan-Mu. Mengakui akan Engkau di hidup kami, bahwa Engkaulah yang patut dan layak untuk dipuji disembah, patut untuk dipercayai dan diikuti selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas, pelayanan dan dalam segala hal. Pimpin kami Tuhan supaya kami menjadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.